Siap. Selamat malam ya semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita lagi mengadakan event edukasi 3 sisi yang kami adakan setiap 2 minggu sekali ya teman-teman. Dan malam hari ini topiknya sangat menarik sekali. Ya, Beli juga pengen belajar banyak dari dua narasumber kita. Ada Lord Adi sama Bang Dep. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Harapannya biar acara malam hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, adapun topik kita hari ini adalah project lokal versus micin dan degan gitu loh. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, pertama-tama kita perkenalkan dulu dua narasumber kita yang sudah hadir. Dari sisi Blue Deck, Blue Deck-nya siapa nih ya? Lord Adi ya. Dari sisi Blue Deck ada Lord Adi. Mungkin teman-teman semua sudah sebagian besar sudah kenal ya. Beliau adalah perwakilan dari Kunci Koin, dan di sisi merah ada Bang Dev. Beliau adalah founder dari Indonesia Crypto Forum. Nah, di sesi pertama kita kasih kesempatan buat dua narasumber untuk memperkenalkan diri lebih jauh lagi. Ya, mungkin boleh mulai dari Lord Adi. Silakan Lord Adi, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, halo semua, selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama gua Adi Bagaskoro, biasa dipanggil Adi. Gua di sini sebagai perwakilan dari Kunci Koin. Jadi setelah gua jadi CM, gua jadinya perwakilan aja sekarang, nggak ada jabatan apapun. Dan apa namanya, di sini gue diminta sama Beli Koin itu untuk membahas tentang proyek lokal ya. Yep. Proyek lokal Indo tuh gimana sih dengan Micin dan Dayton, dengan kondisi saat inilah, dengan market saat ini tuh kayak gimana gitu sih. Mungkin itu aja sih perkenalan dari gua udah nikah tapi masih suka perempuan, jadi kalau ada yang mau supply silakan. Oke, thank you Lord Adi perkenalan singkatnya. Oke, kita lanjut dari sudut merah, Red Deck, ada Bang Dep. Silakan Bang Dep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu. Semua teman-teman, perkenalkan nama saya Dev Ali ya, saya dari Indonesian Crypto Forum. Domisili saya di Cibubur. Saya diminta sama Blikoin untuk sama-sama kita diskusi membahas micin dan degen ya dari kacamata saya. Jadi mudah-mudahan ada sisi yang nanti bisa kita ambil dari diskusi malam hari ini. Maybe that's all. Oke. Thank you Bang Dep. Sepertinya teman-teman sudah nggak sabar lagi ya. Kita langsung jumping ke topik ya. Ya, mungkin dari sisi Bang Dep dulu ya. Seperti yang kita ketahui bersama, project crypto, micin ataupun degen, itu kan tidak bisa kita lepas dari project crypto. Setuju ya Bang Dep ya? Dan di sini kalau Beli lihat dari profilnya Bang Dep, itu udah tahu kripto dari tahun 2014-17 Bang Dev. 2014 ya? 16. Oh, 16. Saya mulai kenal kripto itu 2016. Oke, nah dari 2016 kenal kripto, dan awalnya itu istilahnya biasa bermain cek dengan koin-koin legend. Nah, tapi akhirnya jumping kurang lebih 2 tahun terakhir ya di apa istilahnya di Project Degen sama Micin gitu loh. Nah, mungkin dari Bang Dep sendiri sebelum lanjut ke tentang kita bahas tentang Project Micin dan Degen, apa yang memotivasi seorang Bang Dep yang sudah punya jam terbang gitu loh di project-project yang legend sebelumnya bisa jumping ke apa nama tuh ke project micin ataupun degen, dan bisa didefinisikan sedikit nggak biar kita ada pemahaman yang jelas Bang Dev. Sebenarnya project micin tuh apa sih, project degen tuh apa sih, apa yang membedakan di antara kedua project tersebut Bang Dev? Silakan Bang Dev. Oke. Jadi disclaimer ya bahwa sebenarnya saya itu sampai detik ini bisa dibilang sangat hampir nggak pernah saya main degen. Ya, balik lagi ya bicara nanti degen dan micin itu apa sih gitu, itu perspektif dari saya pribadi. Tapi sebenarnya saya berangkat di cryptocurrency itu
memang ya awal mula kita pertama main di CEX ya. Kebetulan beberapa kali saya sering bilang juga ke teman-teman di Indonesian Crypto Forum di berbagai kesempatan bahwa ya kita memang harus nyimpen sebagian besar aset kita itu di CEX. Nah, CEX itu apa sih? Centralized exchange ya. Dia itu ada toko kripto, ada Indodex, mungkin yang suka main ada juga Binance, ada KuCoin dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang memotivasi saya itu ketika saya membangun Indonesian Crypto Forum kurang lebih sekitar sebenarnya saya bukan 2 tahun ya main di Micin, hampir 2 tahun lah. Itu pada masa awal-awal perintisan Indonesian Crypto Forum saya itu sangat strict, sangat galak juga. Kalau ada teman-teman yang mereka main share SC, kemudian dengan kata share SC, kemudian Dior, kemudian kasih tahu MCAP-nya sangat rendah dan itu langsung saya ban. Itu langsung saya ban tanpa kompromi, langsung saya ban-banin karena bagi saya itu banyak di komunitas Indonesian Crypto Forum pada waktu itu yang mereka itu masih newbie, yang which is mereka belum tahu cara memilah dan memilih mana cryptocurrency di Micin itu yang ada potensi untuk naik ya. Maka saya ban, tapi ternyata seiring berjalan waktu mulai terbuka pandangan saya bahwa ya memang di cryptocurrency itu di grassroots itu tidak terlepas dari yang namanya Micin dan Degen gitu kan. Jadi saya pribadi nggak bisa juga idealis kayak harus dihapus semua Micin dan Degen di persilatan kripto, nggak bisa. Karena ya itu bagian dari dinamika cryptocurrency. Kemudian berangkat dari situlah beberapa kali kita mengadakan edukasi gitu, minimal gini deh, Bli. Ya oke, lu pada suka main Degen, lu pada suka main Micin, tapi yuk edukasi dulu gimana sih cara Dior yang baik dan benar, gimana sih cara mengatur money management yang baik dan benar. Itu tidak akan menjamin bahwa kita 100% profit atau mengurangi resiko, tidak. Tapi at least paling tidak itu bisa merubah sudut pandang kita, kemudian mental health kita dalam bermain Micin gitu. Makanya beberapa kali edukasi itu ada yang roadshow waktu itu di beberapa komunitas ya, ada Explore Biasis Scan, itu detail selama 1 minggu kita roadshow bagaimana sih cara ngebaca kontrak yang aman, kemudian di permicinan itu yang minimal bisa meminimalisir lah itu kontrak-kontrak yang aman seperti apa, function-function apa yang harus kita perhatikan, itu sudah pernah kita adakan edukasi itu. Kemudian terkait riset juga saya sudah sering share ke teman-teman gimana riset yang baik di Micin, kemudian juga terkait manajemen. Itu sih yang memotivasi saya untuk akhirnya terjun dan mengedukasi teman-teman yang main di persilatan Micin gitu, Bli. Oke, bisa dilanjutkan lagi nggak Bang Ded? Kira-kira perbedaan antara koin Micin sama yang Project Degen itu kayak gimana sih sederhananya yang bisa kita pahami, Bang Dev? Oke, ini perspektif saya ya. Artinya tidak ada barometer baku, ya siapapun nggak ada yang bisa ngejelasin bahwa ini Micin ini, Degen ini. Tapi dari perspektif saya, Degen itu pasti Micin, tapi Micin itu belum tentu Degen, gitu ya. Jadi Degen itu asal katanya itu degenerate ya. Jadi sebuah aset kripto yang volatilitasnya sangat tinggi. Kemudian Degen itu bersifat benar-benar asal-asalan lah. Jadi ketika sebuah project itu diluncurkan tanpa ada detail roadmap yang jelas, tanpa ada detail use case yang dikeluarkan, kita nggak kenal developernya, kemudian SC-nya juga nggak bagus, ya itu saya sebut project Degen. Ya, project yang dia itu bisa merosotnya ambruk, benar-benar selesai lah. Dan resikonya itu jauh lebih tinggi, sangat tinggi. Makanya saya bilang Degen itu bagian dari Micin, tapi semua Micin itu bentuk Degen. Nah, bagi saya Micin itu apa? Ya, bagi saya Micin itu project yang memang dari segi KPI atau kapitalisasi marketnya itu masih sangat rendah. Kemudian use case dan utility-nya itu belum jelas. Ya, kemudian developernya pun ya kita bisa kenal, bisa enggak, gitu. Ya, kecuali kalau misalkan pertanyaannya itu ditambah lagi.
uh, apa perbedaan dari micin dan project yang memiliki use case atau utilitas? Itu bisa saya jawab lebih jauh lagi gitu. Bagi saya, barometer saya, project disebut micin ya ketika market cap-nya itu di bawah 100 juta bagi saya ya. Jadi mau sebagus apapun developer, selama itu kapitalis marketnya di bawah 100 juta, itu bagi saya masih micin. Kemudian bukan hanya berhenti di situ. Ya, bagi saya untuk mengkategorikan sebuah project itu micin atau tidak, itu selain dari KPI atau kapitalisasi market itu ekosistem. Ya, maka ada project yang memang market cap-nya itu let's say 70 juta, 80 juta, tapi ekosistemnya sangat bagus dan helpful. Itu bisa membantu celah-celah kekurangan yang ada di cryptocurrency, maka saya berani sebut bahwa project itu memiliki use case dan utilitas. Tentu definisi ini tidak baku dan tidak pasti benar ya, karena tergantung dari siapa yang menerjemahkan arti koin micin, kemudian koin yang memiliki use case atau utilitas. Terakhir, saya ambil contoh. Jadi waktu itu sempat ada kontroversi dari ucapan Mas Anang Hermansyah ya, kalau nggak salah itu di TikTok atau di mana gitu. Beliau mengatakan bahwa itu Shiba Inu itu awalnya itu project micin gitu kan. Tapi lihat sekarang. Nah, kemudian ada beberapa teman-teman investor ya yang keras mengkritik statement dari Mas Anang gitu. Shiba Inu kok dibilang micin, Shiba Inu kok dan sebagainya. Padahal kalau kita merujuk ke sejarahnya memang betul. Jadi Shiba Inu itu memang berangkat benar-benar dari pure dari micin ya. Kemudian ketika Shiba Inu itu dia mengalami lonjakan, nah berjalan dengan moonshot atau lonjakan itu terjadi, maka keluarlah utilitas dari atau use case dari Shiba Inu. Contohnya ada ship chain ya, kemudian ada banyak lah use case yang sudah mulai keluar gitu. Nah maka bagi saya Shiba Inu bagi beberapa orang masih dianggap micin, tapi kalau dari perspektif saya itu micin yang sudah berevolusi menjadi project use case, tapi tetap titelnya itu meme coin. Meme coin yang dia itu memiliki use case dan utilitas. Begitu, Bli. Oke, thank you penjelasannya detail banget dari Bang Dev. Jadi poinnya kalau untuk yang project Degan tuh lebih ke para spekulan ya, spekulasinya sangat tingkat tinggi, resiko juga tinggi ya. Yes. Dan mungkin dan gamble project benar-benar gambling lah di sana gitu ya, Bang Dev ya. Oke, mungkin sebelum lanjut ke Bang Dev, kita jumping dulu ke Lot Adi. Nah, dari Lot Adi mungkin bisa dijelaskan sedikit tadi terkait dengan proyek lokal, tantangan proyek lokal di masa-masa seperti sekarang ini seperti apa dan gimana caranya survive gitu. Karena kalau beli lihat kunci itu salah satu proyek yang di kondisi masa sekarang tuh masih bisa survive gitu loh, di saat proyek-proyek lain banyak yang muntaber, mundur tanpa berita gitu loh. Nah, silakan Lot Adi. Oke, thank you, Beli, waktunya. Ya. Nanti gue juga mau nanya apa sih sebenarnya, tapi ntar aja, gue pertanyaan. Nanti aja Lot. Jadi gini. Dulu Lot. Iya, nanti. Jadi gini, benar ya maksudnya proyek lokal yang kita bicara proyek lokal yang benar-benar kan ada dua nih, yang begitulah, bisa dibilang begitulah, gue nggak bisa jemput seperti apalah. Dan gimana sih cara survive di kondisi market sekarang atau di posisi saat ini yang tadi bilang ada yang kabar gitu kan, tanpa berita, terus juga hilang entah kemana, devnya udah nggak ada. Sebenarnya sih simpel. Di posisi sekarang, developer atau project itu gimana caranya mengeluarkan sebuah use case yang bermanfaat dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, maintain community-nya. Gitu. Karena kalau lu dua aspek ini lu gak dapat, pasti hancur. Dan gue gak ngeliat di kunci ya, maksud gue ngeliat semuanya banyak project lokal yang udah ngejalanin dua ini. Contohnya ada Sangkara, terus Ilami juga kan. Terus
ya kunci salah satunya, dan teman-teman project yang lain lah, yang baru mau listing juga yang kemarin habis ada beberapa yang punya mimpinya yang bagus-bagus. Tapi yang paling pasti adalah di kondisi market saat ini, investor itu cerdas, teman-teman itu cerdas. Karena apa? Mindset orang kita itu masih 100% adalah gimana caranya gue cepet kaya di masa sekarang, di masa saat ini. Nah, lu kalau project lokal lu ngejual itu, berarti lu nggak bisa maju sampai langkah berikutnya, sampai masa depan tuh susah. Karena lu cuma jual mimpi doang di depan. Bahwa gue akan bisa. Terus, kalau lu ngeluarin use case yang bermanfaat untuk orang, tapi lu nggak bisa nge-deliver use case itu dengan baik, lu juga akan menjadi sebuah kegagalan. Karena buat apa lu bikin susah-susah produk, tapi nggak ada yang bisa pakai, atau nggak ada yang tahu. Nah, pentingnya itu, marketing, terus produk, itu harus dipentingkan perusahaan ini. Dan gimana caranya lu maintain komunitas itu tadi yang berat. Kalau komunitas lu nggak lu maintain, alias lu biarin gitu aja, lu lepas bebas itu aja, itu akan sepi. Dan sekarang semua udah kejadian. Gitu. Event kunci sekalipun gue mengakui, ya kami sekarang komunitas kita sepi. Kenapa? Ya karena kondisi yang sungguh amat prihatin saat ini. Gitu. Dan pembahasan orang-orang tuh pasti kalau di project lokal adalah harga dan harga. Terus yang kedua adalah apa namanya, produk atau use case, utilitas apa yang mau dikeluarin, bermanfaat atau enggak. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbesar. Dan kalau disuruh survive, ya udah pasti uang yang dibutuhkan oleh dev saat ini. Karena kita nggak mungkin saat ini ngambil keuntungan. Di kondisi market saat ini, project lokal itu, atau project siapapun itulah, gue yakin yang serius, yang punya project serius, bukan lokal aja, nggak mungkin bisa ngambil keuntungan. Karena kita baru hidup, baru lahir. Karena ya market juga lagi down. Gitu. Jadi nggak etis kalau ngambil keuntungan, dan akhirnya harus ngebakar duit. Dan kapitalnya sejauh apa, sebesar apa gitu, project lokal yang bisa sampai survive. Untuk lu harus ngerancangin sampai at least 1 tahun ke depan. Itu lu ngebakar duit, bakal keluar berapa sih gitu kan. Terus lu bakal listing di exchanger mana sih. Kan itu patokannya saat ini. Kalau lu belum bisa, lu cuma listing pancake gitu, terus jual mimpi, atau lu bilang ya kita udah ada NFT-nya, atau kita mau bikin produk apa gitu, sudah rilis tapi ternyata belum listing. Cuma balik lagi ya tadi, uang juga jadi salah satu yang kekuatan. Itu sih. Makanya untuk teman-teman mungkin ya itu aja sih mungkin. Ya, oke. Tadi Beli tertarik dengan yang Lord Adi bilang maintain community gitu loh. Nah, kalau dari Lord Adi sendiri di saat kondisi sekarang ini apa tuh event-event atau hal-hal seperti apa yang dilakukan untuk biar bisa membuat spirit dari teman-teman komunitas tetap inilah, tetap adalah gitu loh. Kira-kira kayak seperti apa tuh untuk maintain community dari Lord Adi? Mic-nya Lord Adi. Halo. Komunitas, Ya. sebuah proyek Indo itu tidak bisa dipungkiri itu berasal dari komunitas kripto Indo lainnya. Contohnya dari ICM, dari Dex Capital, dari Cryptoscope, dari Perkomi, dari Cryptonesia, atau apapun itu, Stronghold dan lain-lain. Banyak lah yang kita punya komunitas ya. Pasti membernya dari situ-situ aja. Benar? Fakta ya. Nah, di komunitas project, saat misalnya project ini sudah ibaratnya layu, atau udah ya udahlah, udah nggak ada good news ibaratnya, atau sudah tidak ada perkembangan, tidak ada sesuatu yang ya sesuatu yang bisa untuk dibicarakan, diskusikan, mereka itu pasti akan kabur lagi, balik lagi ke komunitas awalnya gitu. Nah, maintainnya dengan cara gimana? Ya kita juga butuh komunitas project juga butuh teman-teman komunitas lain yang saat ini komunitas kripto saat ini untuk ngebantu. Yuk perhatiin, yuk masih ada project lokal nih, masih hidup, ramein dong, bantuin gitu. Kalau kita cuma rame di awal, terus lu beli, lu exit, itu no problem bagi komunitas project.
Tapi setidaknya setelah lu ngebantu aktif di grup, di komunitas project, itu ngebantu project itu sendiri untuk tetap hidup. Karena orang nanti akan attract, akan terpanggil sendiri. Oh ternyata masih rame. Oh, ternyata masih rame. Tapi kalau orang udah ngeliat sepi, udah layu, ngapain gak ada bisnis? Aku sih. Pemikiran orang sekarang saat ini gitu. Aku udah cuan, ngapain gue masih di situ? Ah, gue rugi di situ. Bohong. Nah, itu sebenarnya yang gua inginkan adalah berfungsi antara dari komunitas project dengan komunitas itu menjadi dilebur jadi satu, punya komunikasi yang baik gitu. Supaya ya semua itu tetap hidup. Karena kalau kita bicara maintain komunitas project itu berkaitan sama project itu sendiri, sama produknya sendiri, sama good news-nya sendiri, sama sesuatu hal yang bisa lu diskusikan dan hal yang baik loh. Kayak gitu. Event misalnya Kunci punya event sebanyak apa kayak kemarin Ultra dan lain-lain. Men, siapa yang masih attract? Gue jujur-jujuran ya. Wah di sini netral, gue di tengah. Gue jujur-jujuran. Siapa yang attract? Sedikit sekali. Sedikit sekali. Karena apa? Orang udah ngapain? Ah, nggak cocok. Ah, ini, ah, ini. Kayak gitu. Nah, makanya gue butuh teman-teman dari ya di sini ada kepala komunitas kripto juga. Ya gue butuh bantuan kalian gitu untuk ngegoreng gitu. Ada satu komunitas project, misalnya project A punya event apa, bantuin dong goreng event kita partnership atau enggak gitu. Misalnya ya, gue sorry ya. Misalnya kita Iya. partnership apa enggak, bantuin dong goreng gitu. At least lu nyebarin berita. Jadi orang tahu. Lu nyebarin berita di satu tempat, tempat lain akan ikut, akan jadi omongan setiap orang. Oh iya di sana ada acara. Oh di sana mau bikin ini, mau bikin ini. Dengan cara kayak gitu lu udah ngebantu kita untuk hidup. Tapi jujur kemarin lo tadi kalau untuk acara yang Ultra di Bali itu dari seal promotion dari Kunci juga agak-agak kurang sih kalau menurut beli sih. Kalau tadi karena kalau beli sama teman-teman juga apalagi kita udah resmi partnership ya. Kita kan pasti mengedepankan integritas ya. Begitu ada update apapun tanpa kita disuruh pun juga kalau beli pribadi ya, beli bakal update gitu loh untuk meningkatkan branding awareness. Tapi untuk acara Ultra kemarin tuh memang agak-agak gini loh, brandingnya itu loh. Kalau di itu mungkin dari sisi teman-teman tim promosian di Kunci mungkin kurang kurang anu ya, kurang update kali ya, Om. Kalau tadi. Enggak. Kalau di Ultra kemarin memang itu bukan acaranya Kunci. Kunci hanya sebagai supporting poin P aja. Oke. Sponsornya kan Koin Pay. Nah, Koin Pay itu memakai kunci untuk sebagai alat pembayaran jasa. Token yang dipakai lah ibaratnya. Dan dari Hmm. Ultranya sendiri, kita udah izin sama Ultra untuk nge-branding itu nggak boleh. Karena lu bukan sponsor, Oh, jadi lu nggak boleh oke. branding. Dilarang. Gitu. Ya. Berarti poinnya untuk biar bisa maintain community itu karena Lord Adi juga menyadari bahwasanya komunitas kunci juga apa basicnya juga dari teman-teman komunitas kripto Indonesia pada umumnya, betul nggak? Sehingga perlu sinergi, perlu support yang luar biasa juga dari kami sebagai sisi komunitas gitu ya Lord Adi ya, biar bisa apa nama tuh simbiosis mutualisme lah gitu loh, kan sama-sama saling menguntungkan lah seperti itu. Nah, terus terkait dengan tadi yang kita bahas, lo tadi artinya seperti yang beli bilang bahwasanya kan project micin sama Degon itu kan nggak bisa lepas gitu loh, dan itu pasti akan ada gitu loh. Selama ada dunia blockchain dan gitu, mereka akan selalu ada dan para istilahnya yang namanya masing-masing investor itu kan tipe-tipenya beda-beda loh tadi. Nah kalau tadi sendiri melihat itu sebagai ancaman nggak buat kita berbicara secara umum lah untuk proyek lokal, proyek Indonesia, proyek karya anak bangsa lah gitu loh. Kira-kira kalau Lord Adi sendiri, kalau misalnya apa tuh, karena jujur kata lah kita nggak munafik ya, teman-teman istilahnya jumping mencoba peruntungan di koin-koin Degan sama Licin itu kan karena mereka ngelihat karena lo apa market cap-nya kecil sehingga untuk nyari ya 5-10 kali, 20 kali bahkan ya kemarin beli sempat dengar Bang Dep sampai 50 kali, 40 kali. Nanti kita dengarkan adanya pengalaman dari Bang Dep. Tapi sebelum itu mungkin dari Lord Adi bisa menjawab nggak dalam artian proyek-proyek kayak Degen, kayak Michi ini itu bisa menjadi ancaman nggak untuk keberlangsungan dari proyek lokal karya anak bangsa Lord Adi? Silakan. Dibilang jadi killer apa enggak, hmm, tergantung ya, tergantung project dan developernya.
kalau gue bicara kayak project yang serius nge-build sebuah project gitu, menurut gue sih mereka nggak akan jadian semangat. Menurut gue. Kenapa? Oke. Karena kalau lu udah serius ngebikin sebuah project, berarti kan lu punya goal yang akan lu capai. Pada saat goal itu lu capai, lu udah tahu, lu udah bisa memprediksi dari awal bahwa track nanti hype-nya itu setinggi itu, gitu. Tapi kalau lu nggak punya hal yang tadi, udah pasti akan jadi killer. Karena ya Oh, ini sejujurnya ya, jadi gue sejujurnya ya, sorry itu saya, kalian itu ya. di Indo itu masih menganut asas ingin cepat kaya. Temen lu bisa dapat ya kayak tadi yang beli bilang, Dev untung 50 kali. Orang tuh langsung attract, ikutan dong, gitu. Ikutan dong, gue pengen juga dong sampai 50x. Itu orang Indo seperti itu. Karena mereka nggak percaya proses. Makanya kenapa ada beberapa project Indo yang gedein komunitas luar. Itu bukan di komunitas itu. Tapi nanti pada Oke. saat kita udah berhasil dan gede, ya udah silahkan ke klaim aja sama lain. Oke, terima kasih loh tadi. Jadi poinnya adalah apa tuh micin sama degan itu bisa menjadi ya istilahnya berimpact besar bagi proyek-proyek yang ya mungkin dia use case utility-nya nggak jelas sehingga dia nggak bisa bersaing. Tapi selama proyek lokalnya memang fundamentalnya memang bagus, kemudian proyeknya masih berjalan, ya itu tidak akan berpengaruh besar ya lo tadi ya. Oke, sekarang kita jumping ke Bang Dev, Bang Dev. Nah ini bisa kasih gini nggak pengetahuan ke kami nggak teman-teman yang hadir di sini karena beli dengar Bang Dev itu udah mempunyai pola gitu loh. Mungkin kurang lebih 2 tahun terakhir ini istilahnya berkecimpung di di project micin khususnya ya. Dan beli dengar Bang Dev ternyata Bang Dev juga ada punya sistem screening yang ketat juga gitu loh untuk memilih mencari dan menemukan mana project micin yang benar-benar potensial, mana yang enggak gitu loh. Bahkan beli dengar dari 10 project yang dimasukin hampir 70%-nya itu istilahnya bagus gitu loh. Bahkan sampai pengalaman sampai berpuluh-puluh kali. Bisa dijelaskan nggak ke kita Bang Dev gitu loh. Mungkin siapa tahu teman-teman di sini pencinta micin degen juga gitu loh. Biasa ada edukasi juga biar tak salah masuk gitu dikiranya project micin taunya padahal yang dia masukin itu project degen kan kasihan juga nanti teman-teman bisa loss banyak di sana. Silakan Bang Dev. Oke, pertama saya mau nambahin dulu sedikit beli tadi yang disampaikan sama Lord Adi ya terkait mental investor di Indonesia khususnya, kemudian umumnya itu di seluruh cryptocurrency. Jadi memang saya pribadi itu miris kalau misalkan ada semacam petisi gitu, apakah micin atau degen bisa dihapus. Saya pasti akan milih yes, micin degen itu dihapus. Ini untuk kemaslahatan dunia perkriptoan sebenarnya, karena banyak banget developer yang memang dia itu mengambil kesempatan dari mental investor yang saat ini tuh masih umur jagung, ya termasuk saya pribadi lah. Dan most of us di sini tuh mental kriptonya sebenarnya masih umur jagung. Itu benar-benar mereka mengambil kesempatan. Karena begini, bagi saya sampai detik ini kita ngomong, cryptocurrency itu bisa dibilang masih dalam fungsi dasarnya. Apa sih fungsi dasarnya? Itu sebagai trading. Maksud ya, artinya begini, di mata investor cryptocurrency, developer mau sebagus apapun mereka deliver, mau sebagus apapun ekosistem yang mereka bentuk, selama harga turun itu akan di FUD ya. Apa FUD itu fear ya, kemudian uncertainty, kemudian sama adapt, itu menyebar ketakutan, kemudian ketidakjelasan sama keraguan. Jadi berbanding terbalik, ada satu project di luar sana, itu developernya dia tidak mengembangkan use case atau ekosistemnya, tapi mereka melakukan buyback secara besar-besaran, itu dipuji habis-habisan. Artinya menjadi barometer kebanyakan investor di kripto saat ini itu saya sangat miris. Yang mereka lihat itu bukan kegigihan developer atau bagaimana use case itu bisa membantu mengisi celah-celah kekurangan di teknologi blockchain, tapi barometer mereka cukup bisa naik, ini developer hebat. Kalau harga turun, berarti developernya asal-asalan rakul lah, inilah, megang supply terlalu banyak lah, nebar janji dan lain sebagainya, itu sangat miris. Makanya itu harus harus sebenarnya harus ada gebrakan sih gitu. Apalagi
di market fair seperti saat ini, sudah makin aja orang-orang itu melihat suatu project itu bukan dari sisi use atau utilitas kenaikan. Oke, kemudian menyambung ke pertanyaan yang tadi disampaikan terkait masalah pola atau screening. Iya, jadi memang saya pribadi itu ada pola sendiri untuk bermain di koin micin ya khususnya. Tapi sekali lagi disclaimer, ini teman-teman mungkin di sini udah banyak yang pengalaman atau mungkin pengalamannya di atas saya. Tapi untuk teman-teman 1-2 orang yang masih baru, itu saran saya jangan main micin, apalagi degen. Trust me, jangan main micin atau apalagi degen. Analogi seperti ini, Bri. Ya. Oke. Permicinan itu, saya berkali-kali bilang, seperti hutan Amazon. Ya. Di dalam hutan Amazon itu ada binatang buas, ada lumpur hidup, kemudian ada tumbuhan beracun, ada tumbuhan berduri, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam hutan Amazon itu dengan tidak ada persiapan atau tidak ada survive skills, ya, kita nggak punya kemampuan sama sekali, itu akan mati di situ. Kita nggak bakal bisa survive. Ya. Beda cerita kalau misalkan kita itu sudah benar-benar tahu polanya, kita sudah benar-benar tahu celahnya. Anggapnya kita itu sudah setara dengan Tarzan lah. Maka kita bisa taklukkan semua itu. Oh, ini ada lumpur hidup, saya harus menghindari. Oh, ini ternyata ini nggak bisa dimakan nih, tumbuhan ini beracun, jangan kita makan. Gitu. Kita bisa memilih, dan itu butuh proses dan butuh experience bagi saya, sehingga kita bisa survive dan kita bisa dapat capital gains. Tapi sekali lagi, jangan pernah coba-coba main micin atau main degen kalau misalkan teman-teman itu benar-benar masih buta. Oke, anggaplah misalkan teman-teman keras kepala, atau banyak teman-teman di sini yang baru, saya pengen langsung main nyoba nyicip-nyicip di degen, atau di micin ya. Nah, maka saran dari saya, pola yang dilakukan adalah simpan 90% aset kalian itu di checks itu dulu. Entah dalam bentuk Bitcoin, ya, entah dalam bentuk BNB atau dalam stablecoin. Oke. Kemudian masukkan 10% itu di wallet, Trust Wallet kalian atau MetaMask kalian gitu. Saya dulu ketika saya juga ya menerapkan hal seperti ini. Beda cerita ketika kalian sudah benar-benar memahami, kalian bisa mulai naikin sedikit-sedikit. Kayak misalkan yang tadinya 10%, jadi 15% misal. Nah, itu pun ketika kalian mendapatkan capital gain dari koin-koin micin ini, itu sesegera mungkin langsung kalian lempar lagi ke checks. Jadi jangan kalian biarkan aset kalian tuh banyak mengendap di DEX itu bahaya. Tujuannya apa? Ini berpengaruh ke trading mental kita ya. Karena begini, kalau all in aset kita itu ada di DEX, kemudian kita tahu bahwa volatilitas, kemudian tingkat resiko main di micin itu sangat tinggi, kita masuk aset semua kita di situ, itu nggak bakal beres. Itu kita ngeliatin chart mulu, kita nggak bakal bisa ngobrol begini. Itu deg-degan, apalagi uang panas. Tapi kalau misalkan dari seluruh aset kita itu uang dingin, ya, uang yang benar-benar, kalaupun itu hilang, itu tidak akan berpengaruh kepada kehidupan real kita, ditambah lagi hanya 10%-nya. Nah, itu akan memberikan nilai plus di trading mental kita, sehingga nggak ada tuh istilah bakal ngefat, kemudian khawatir ketika floating loss dan lain sebagainya. Nah, itu pertama itu sisihkan hanya sekitar 10% dari total aset kalian untuk bermain micin. 90%-nya itu kalian simpan di checks. Ya, kalau misalkan kalian dapat profit, nah alokasi profit itu lempar lagi ke checks lagi untuk kalian tabung di sana. Gitu. Maka yang bermain tuh jangan banyak-banyak main di micin. Oke. Untuk pembagian alokasi sudah seperti itu. Kemudian nanti di DEX seperti apa? Nah, dari 10% itu akan saya tentukan lagi. Biasanya, misalkan ada project A nih yang bagi saya sudah melalui riset, saya ini agaknya potensi lah untuk naik. Ya, misalkan bisa 2 kali, 3 kali, atau mungkin kalau jackpot bisa sampai 50 kali, 100 kali. Itu jangan all in lagi dari 10%. Jangan all in lagi. Misal begini, let's say saya punya total aset saya misal ada 2 BNB. Kemudian berarti kan sekitar 0,2 BNB itu saya masukin ke DEX. Nah, dari 0,2 itu jangan di all in kan lagi di satu project.
Tapi 0,2 itu kalian punya target bahwa saya setiap masuk project itu cukup 0,05 atau 0,1, itu nggak ada masalah, itu akan lebih bagus walaupun kalian dapatnya sedikit, tapi itu tidak berpengaruh banyak terhadap aset kalian. Begitu Bli. Kalau misalkan nanti pertanyaannya lebih lanjut terkait gimana cara screening, nanti bisa saya jawab. Thank you Bang Dep, sudah memberikan edukasi tentang gimana untuk menggunakan money management yang baik, khususnya untuk teman-teman newbie ya. Jadi komposisinya 90% kita taruh asetnya dicek, 10% di degan atau micin, atau enggak. Dalam artian ya kalau bisa beli simpulkan, degan tuh kita tanda silang lah gitu loh, kecuali memang jantung kuat ya Bang Dep ya, dan udah punya mungkin jam terbang tinggi, oke silakan lah. Terus kalau misalnya teman-teman sudah ada pengalaman di micin, ya silakan naikkan untuk komposisinya gitu loh. Nah sekarang yang menarik gini, mungkin singkat aja Bang Dev. Jadi kan sempat Bang Dev dalam setiap isinya kemarin, kalau nggak salah di pas dengar salah satu cara screening gitu loh, untuk menemukan project micin yang bagus adalah kalau di micin, tahu nggak, kita jangan lihat projectnya, tapi kita lihat depth dan timnya, seperti itu kan. Nah itu yang akan kayaknya tingkat keberhasilan untuk memilih project micin itu lebih besar tuh loh. Nah itu gimana Bang Dep? Bisa jelaskan nggak itu Bang Dep? Oke, jadi begini kalimat lengkapnya. Saya koreksi ya. Never invest only in a project, but invest also in the team. Jadi bukan jangan melihat projectnya. Jadi gini, jangan pernah invest hanya di projectnya, tapi invest juga di timnya. Itu untuk micin ya. Karena di micin ini ada developer itu variatif Bli. Ada yang dia itu daily launch, itu parah banget itu. Yang dia itu setiap hari launching. Gila, itu farming. Itu lucu kan. Ada yang kayak gitu ya. Hari ini launching koin ini. Iya, besok launching lagi. Jadi ngikutin hype aja. Jadi ada juga developer yang dia itu launchnya seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali, macam-macam. Nah, maka itu yang saya sampaikan kemarin, itu menurut analisa saya pribadi itu yang salah satu cara paling aman. Ya, jadi selain kita ngelihat ke projectnya, misal dia projectnya itu ada mekanisme burn-nya, kemudian dia ada NFT dan lain sebagainya. Nah, selain kita ngecek dari situ, tapi cek juga developernya, itu yang paling penting. Ya, karena reputasi developer itu dipertaruhkan di sana ya, harus paling diperhatikan. Iya, oke. Gitu. Jadi alasan saya 6 bulan belakangan ini main di global itu, saya benar-benar buka jaringan. Saya pengen kenal benar-benar dekat gitu sama developer yang dia itu di micin ya, konteks micin mereka punya reputasi. Ya. Nah, kemudian biasanya developer yang sudah memiliki reputasi ini, dia itu nggak bakal membiarkan tokennya itu mati begitu saja. Dia itu ada integritas yang harus mereka jaga. Makanya biasanya project-project itu marketingnya gampang. Kemudian kita bisa ngecek apakah ini masih under value untuk konteks micin atau enggak. Misal contoh seperti ini. Ada developer namanya Latino. Ya. Nah, Latino ini dia project pertama mencapai ATH-nya 1 juta MCAP. Kemudian nanti dia 2 atau 3 bulan kemudian dia bikin project lagi. Ya, Dogshiba kemarin dia itu sampai 5 juta MCAP. Nah, ini orang-orang pada nunggu Bli sebenarnya kalau di permicinan. Ini kapan dia bisa launching lagi? Kalau misalkan dia launching lagi, itu possibility dia akan justru melampaui dari 5 juta MCAP. Nah, itu yang pertama dilihat tuh devnya, kenal apa enggak, reputasinya bagus apa enggak. Kalau misalkan kita nggak kenal, jangan masuk. Gitu. Oke. Reputasi itu paling berpengaruh di micin. Thank you Bang Dep. Tahan sampai di sana dulu, ini menarik banget ya. Kita jumping lagi ke Lord Adi. Nanti Lord Adi setelah Lord Adi menjawab pertanyaan Beli, bisa melempar satu pertanyaan ya kepada Bang Dev ya terkait dengan yang disampaikan tadi. Nah, cuman sekarang ke sisi Adi, ke sisi project lokal ya Indonesia ya. Ya oke, kita setuju ya bahwasanya satu project itu bisa dia long term dan bisa survive apabila use case dari project tersebut dibutuhkan dan dipakai oleh para holdernya. Setuju ya Lord Adi ya? Dalam artian gimana caranya bikin project itu biar
gimana ya, istilahnya holdernya itu benar-benar menginginkan, like seperti candu lah gitu loh, seperti candu gitu loh. Bahwasanya ya tanpa istilahnya saya diarahkan dipaksa untuk pakai pun ya saya pakai karena memang aplikasi use case-nya ini benar-benar saya butuhkan gitu loh. Nah, kalau Lord Adi sendiri gimana melihatnya Lord Adi? Silakan. Ya, jadi begini ya, lebih ke arah saat ini project lokal atau project itu yang produk itu sebenarnya masih harus berpikir keras lagi. Apakah produk yang akan dikeluarkan itu sudah sesuai dengan kemauan pasar atau target pasarnya siapa? Gitu. Karena ini sejujurnya, ini fakta yang harus kita bisa terima semua adalah teman-teman di sini sebagai investor kripto ya di komunitas. Bahkan mungkin masih ada yang nggak tahu NFT itu fungsinya untuk apa. Mungkin ya. Gitu. Atau misalnya ngeluarin produk apa. Uh, misalnya kayak bikin satu aplikasi apa. Teman-teman mungkin nggak tahu. Itu manfaatnya buat gua itu sebagai investor itu apa. Itu mungkin yang masih banyak. Karena kurangnya edukasi dan pengetahuan. Gitu. Nah makanya beberapa project saat ini itu ngarahnya justru ke pasar umum, ke orang-orang umum yang belum mengerti kripto sama sekali yang harus diedukasi dan diajari. Karena kalau kita ke komunitas kripto atau ke investor kripto lagi, sama juga hasilnya. Kurang 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 apa? Ya? Kurang bergairah. Karena mentalnya tadi yang sudah terbentuk, mental yang sudah terbentuk. Tapi kalau orang-orang umum ini kita educate dari nol, kita mau bikin apa, terus di masa depan memang mendukung atau enggak yang kita buat, orang-orang itu mungkin bakal bisa lebih terima, lebih willing gitu. Contohnya kayak gitu. Contohnya kemarin ya, gak usah jauh-jauh deh. Ultra, Bali, kunci koin. Di mana pada saat itu orang-orang dipaksa untuk menggunakan aplikasi yang berbasis kripto. Mungkin ya Dev, salah satunya yang gue minta bantuan, kemarin juga ada Fresh, ada Don, sebanyak yang ngalamin langsung. Gimana sih cara nge-handle user kayak gitu? Dimana orang nggak tahu, terus tiba-tiba lu paksa untuk lu pakai. Dan responnya totally, ya mungkin Dev bisa ngomong, ntar itu totally negatif. Oh, nggak ada positif. Karena orang nggak ngerti. Orang umum nggak ngerti. Karena kita nggak pernah edukasi mereka. Mereka nggak teredukasi. Mereka menyayangkan. Tapi kita memaksa mereka untuk mencoba. Ini coba nih pakai. Dipaksa untuk mengerti. Dipaksa untuk mencoba. Nah setelah orang itu tahu nanti kegunaannya untuk apa. Baru orang akan nyari tahu, akan belajar. Dan akhirnya akan masuk ke ya, kripto. Itu yang terjadi kemarin contohnya. Jadi lu kalau ngebuat sebuah produk dan pasarnya untuk kemana dan lu nggak tahu harus ngapain sebuah project ya gak usah bikin karena lu bakal buang-buang waktu. Produk yang bagus lu hasilkan itu akan menjadi bagus pada saat ada orang yang memakai. Tapi kalau produk lu sebagus-bagusnya produk yang lu buat tapi nggak ada orang yang pakai atau tidak ada yang penyerapan, tidak ada penyerapan di dalam situ, itu nggak bisa dibikin produk yang bagus. Walaupun secara teknis memang produk bagus. Contohnya, misalnya ada yang bikin game, Web3 game misalnya, Project A. Kita lihat demonya bagus banget, indah banget. 100% gue yakin itu bakal oke. Smooth banget, user friendly banget. Tapi kalau nggak ada yang main, dan nggak ada yang peduli, dan nggak ada yang ngerti akan hal, apakah itu bisa menjadi sebuah hal yang bagus atau baik? Enggak. Sama sekali enggak. Jadi sampah. Karena orang-orang tidak dieduket, tidak dikasih tahu. Oh nanti lu dengan main ini, lu bakal dapet ini dan bisa dijadikan rupiah atau dijadikan apapun. Kayak gitu. Contohnya gini deh. Ada kemarin sebuah project kolaborasi sama sebuah developer gede di Indo. Ya, berhasil nggak mereka? Dia awalnya berhasil.
Tapi saat ini hidup segan mati tak mau. Karena apa? Karena tadi nggak bisa ngejaga. Lu bikin sebuah produk, bikin doang sebuah produk, lu integrate, lu kerjasama dengan orang, tapi lu tidak atur keseimbangannya. Si user nanti dapat reward berapa, terus nanti developernya dapat reward berapa, terus uh, total kerjasama dengan si publishernya dapat apa. Kalau tidak bisa menyeimbangkan itu, lu gagal lanjut. Dan itu udah terjadi. Karena tidak siapa untuk menghitung itu. Karena lu target lu adalah gimana caranya nama gua masuk, terkenal, orang-orang aware. Tapi tidak dipikirkan jangka panjangnya. Hasilnya apa? Kehancuran. Gitu. Jadi memang untuk nge-attract teman-teman investor ini tuh unik, butuh banyak hal gitu. Gak cuma satu, dua, tiga. Tapi untuk orang mencoba, membuat orang mencoba hal yang baru, itu harus penuh paksaan dan harus gimana ya ngomongnya. Ya harus coba gitu. Dan balik lagi ya dari omongan orang-orang. Kalau nggak kayak gitu, nggak bisa. Itu sih menurut Oke, gue sih. thank you Lord Adi. Mungkin selanjutnya Lord Adi ada mau pertanyaan sama Bang Dev? Monggo, silakan. Oh enggak, gue pertanyaan tadi cuma ini doang sih, basic aja. Kenapa sih namanya Hmm. micin? Kan kalau tadi udah lu jelasin tuh bikin berat. Kenapa harus micin? Oh gitu. Apa Oke, artinya? oke. Silakan Bang Dev. Kenapa namanya micin ya? Oke, jadi micin itu kan istilah Indonesia ya. Nah, kalau di bahasa Inggris kan istilahnya shitcoin ya, atau koin Oh, pup betul. lah gitu. Jadi jadi jawabannya kenapa disebut shitcoin itu karena ya dia itu hanya ikut meramaikan dunia kripto ya. Kemudian kebanyakan dari mereka itu di latar belakangi memang apa namanya, kalau misalkan memang ini jadi moonshot, kita akan keluar use satu utilitas, tapi kalau misalkan memang harus mati, nothing tulus gitu loh. Makanya itu disebut koin micin atau shitcoin gitu loh. Dan biasanya begini. Biasanya ciri-ciri developer yang mereka itu apa namanya micin addict gitu ya. Mereka itu starting LP-nya kecil. Tapi kalau misalkan memang dari awal mereka mau membangun yang namanya project use case atau utilitas, itu mereka sudah punya funding yang besar di belakangnya. Itu makanya bagi saya perbedaan yang cukup fundamental, keseriusan project ini mau dibawa ke arah mana gitu loh. Kayak misalkan rata-rata project micin itu mereka starting LP-nya itu mulai dari 1 sampai 3 BNB. Nah, akan beda cerita ketika project itu berusaha untuk tidak jadi micin. Mereka akan melakukan raise fund, baik itu melalui venture capital, kemudian melalui pre-sale, kemudian mereka campaign di mana-mana menggunakan funding yang mereka sudah kumpulkan itu secara masif sebelum mereka launch. Begitu, Bro Adi. Oke, thank you. Silakan dari Lord Adi, ada pertanyaan lanjutan? Enggak, dari gua ntar aja dulu. Oke, siap. Udah jelas ya. Nah, ini menarik Bang Dev. Tadi kalau nggak salah, Bang Dev, istilahnya dari sisi Bang Dev bilang ya, bahwasanya selama proyek tersebut market cap-nya masih di bawah 100 juta, ya bagi saya itu masuk dalam kategori proyek micin. Kayak gitu Bang Dev ya. Koreksi kalau salah. Seperti benar ya Bang Dev ya. Nah, terus sebenarnya kalau barometernya ada 2, Bli. Gimana? Yang keduanya apa? Ya, jadi Tadi yang pertama, yang kedua ekosistemnya. Oke, jadi Ya, kalau misalnya ekosistemnya misalnya berjalan terbangun, meski market cap-nya di bawah 100 juta, ya itu tidak termasuk kategori project micin gitu ya. bisa dipertimbangkan lah. Oke, siap. Nah, terus gimana kaitannya dengan project lokal, Bang Dep? Project Indonesia lah gitu loh. Kan kita di sini harus objektif lah bahwasanya tidak semua project Indonesia bagus, tidak semua project Indonesia tidak bagus. Pasti ada anunya juga, tuh nggak? Nah, apa nama tuh kalau menurut Bang Dem sendiri kan banyak tuh project lokal Indonesia yang secara market cap jauh gitu kan di bawah 100 juta dan secara ekosistem juga ya seperti yang Lord Ade bilang tadi
ya mati segan hidup nggak mau. Nah kalau kayak gitu berarti termasuk project micin dong dia Bang Dev. Micin, Micin ya. jelas. Oke. Ya, bagi saya Jelas. masih tergolong project micin. Oke, siap. Thank you. Wah, ini makin menarik ya teman-teman ya. Ya sekarang sebelum saya lanjut ke Lord Adi, silakan dari sisi penonton. Nah, karena acara kita 3 sisi, tuh nggak dari sisi Lord Adi sama Bang Dep sudah kita kasih kesempatan. Sekarang dari sisi penonton Saya nih, boleh partisipan. ngelempar pertanyaan ke Lord Adi juga nggak, Bi? Oh ya, silakan boleh. Silakan Bang Dep. Biar berimbang ya, Bang Adel ya. Silakan Bang Dep. Oke, friend. Ini pertanyaan dari gue, friend ya. Bagi lu kunci itu masuk ke kategori micin ya atau enggak sih bagi lu? Dan perspektif lu ya, karena tadi gue bilang nggak ada barometer yang jelas apa itu micin atau enggak, itu tergantung dari kacamata pribadi masing-masing. Jadi pertama, menurut lu micin itu apa? Kemudian yang kedua, menurut lu kunci itu masuk kategori micin atau enggak? Oke, thank you pertanyaannya Bang Dep. Silakan Lord Adi, langsung dijawab biar makin hot ini. Gue ngeliat dulu ada bos gue nih. Ini ada bos gue nih. Di bahaya nih jawaban gue nih. Aman. Kalau ada bos gue ditembak mati nih, pertanyaan yang paling amat gitu bahaya sebenarnya ini. Halo, malam Ko Julius, terima kasih ya sudah hadir ya. Tadi soalnya beli sempat undang loh, Ko Jul. Tadi tak kirim kan acaranya sama apa tuh, bahwasannya ada event edukasi 3 sisi antara Bang Dep sama gini. Kalau sempat gini ada waktu mampir ya oke siap beli gitu saya bilang. Silakan Bang Adi. Makasih ya Dev, lu kalau besok nama gue hilang, gue salahin lu pokoknya. Jadi gini, friend, ini thank you. Ini pertanyaannya cerdas, bagus banget. Jadi bagi gue ya, selain Bitcoin atau altcoin lainnya, bagi gue itu adalah project seed, tapi bukan shitcoin. Gimana ngomongnya? Gue punya indikator sendiri untuk naruh dia itu di shitcoin sama bukan. Untuk naruh dia itu di serious project, altcoin, shitcoin dan lain-lain, itu gue punya indikator sendiri. Gitu. Kunci, ya masih micin, tapi bukan shitcoin. Gitu. Emang menurut Apa? lo micin tuh apa, Lord Adi? Tadi kan ditanyakan tuh. Menurut perspektifnya seorang Lord Adi, micin tuh apa sih kategorinya? Sebenarnya sama-sama yang tadi disampaikan, micin itu sebuah project ya tadi yang memang ada freelance, ada weekly, ada yang monthly, dan project yang memang sifatnya itu apa ya, respon juga mas bagi gue masih kategorinya masih micin respon. Terus project-project yang memang ya udah cuma mau nyari untung doang dan nggak ada masa depannya atau nggak ada projectnya, bagi gue tuh masih micin. Even bahkan sebuah project itu bagi gue lebih ke arah shitcoin ya. Tapi kalau bagi gue yang orang teman-teman yang punya project sekalipun, even misalnya kayak kunci sekalipun, bagi gue juga masih micin. Karena kita nggak bisa disebut sebagai altcoin, nggak bisa. Beli, ini direkam kan, Beli? Rekam dong. Mati aja gue. Bisa di-share ntar ke Gojul ini. Tapi itu fakta. Gue bilang, gue netral, men. Tapi fakta itu yang harus gitu dong. Itu bagi gue, nggak apa-apa. Gue harus bisa nerima itu. Harus bisa nerima dong. Jujur ya, kemarin waktu di Bali kita ngobrol sama Lord Adi, fair kok orangnya, Bang Dep. Bahkan istilahnya ya kelemahannya kunci saat ini seperti ini dan kita ngomong seperti itu dia dan beliau mengiyakan gitu loh. Kan memang harus seperti itu. Memang iya, memang Adi itu orangnya fair kok. Objektif dia. Oke. Lanjut Lord Adi. Ya Allah, selamatkan diri hamba untuk besok. Tolong ini jangan di-upload ke YouTube. Enggak lah. Oke, cukup. Jadi sih, menurut gue kayak gitu sih, lebih karena ya micin, gue lebih ke perspektifnya shitcoin ya. Itu adalah project-project yang tadi yang ibaratnya respon atau yang mau nyari untung aja, yang ya itunya yang apa ya, ya jangka pendek lah. Hit and run lah. Hit and run gitu ya tadi ya. Ya benar. Ya kayak tiba-tiba lu bikin token namanya Madari Inu, masa itu bukan shitcoin? Pasti shitcoin lah. Terus apalagi misalnya Pik Inu, ya pasti kan shitcoin kayak gitu kan. Terus apalagi ya intinya ya sesuatu dari nama aja itu sebenarnya udah bisa kelihatan.
Itu shitcoin atau Pegelinu. bukan. Kalau Nah, pegelinu iya, pasti itu. nggak mungkin habis ini si Fresh mau buat Pegelinu gitu kan, atau Dev Pegelinu, keren juga sih, boleh juga, coba dibikin ya ntar. Sorry, sorry. Berarti menurut lu di micin itu memang tempatnya hit and run ya? Nggak semua micin, balik lagi, nggak semua micin, Jujur, Lord tergantung, Adi, beneran. tergantung, ya kan, kita bicara jujur kan, kalau misalnya ada yang Heeh. punya project, bagi gue ya kalau memang dia punya project bagus, bagi gue itu bukan tempat untuk hit and run. Tapi kan kita harus ngeliat juga vision developernya tadi. Kalau developernya Karena memang gini, serius, ya, karena gini Lord Adi, sorry ya potong ya. Kebanyakan tuh loh orang-orang yang bermain di micin tuh pasti mindsetnya mereka tuh nggak bakal mau nge-hold lama, hit and run pastinya atau nggak? Seperti itu kan, betul, karena itu yang kita lihat ya, ya seperti yang Bang Dep bilang tadi, dari sekian banyak meeting yang gini ya paling cuma satu aja kan yang Shiba yang bisa langsung lolos sampai dipinang sama Binance kan gitu. Nah, kalau dari sisi beli sih lain lagi Lord Adi sama Bang Dev. Kalau menurut beli selama project tersebut belum listing di Binance, ya itu masih micin sih. Kecuali dia udah bisa membuktikan dirinya udah listing di Binance, baru itu bisa termasuk kategori sudah keluar dari project micin. Oke, menarik. Sekarang kita lihat dari sisi penonton. Terima kasih, Lord Adi. Dari sisi penonton, silakan bagi yang memberikan apa namanya tuh? Halo Om, Om. Silakan Om Aditya. Ya, ini seru banget ya apa namanya pembahasannya tentang micin dan token lokal ya. Kalau Iya, kalau seru dong. saya pribadi itu memandang micin itu satu terutama market cap kecil, yang kedua terutama yang timnya tuh biasanya undox, jadi memang tidak diketahui. Jadi seolah-olah memang kita bertaruh di situ hanya melihat website, melihat kayak white paper, tokenomic dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya sih kayak seperti kunci ini bukan, ya memang secara ini kalau dibilang micin iya, tapi menurut saya sih bukan micin ya. Karena satu, ownership-nya jelas, project-nya jelas, pendanaannya jelas. Jadi kalau menurut saya sih ini project yang bukan micin menurut saya kalau kunci ya. Itu kalau di micin itu menurut saya yang Telegram tiba-tiba ini hanya main pamain down dan segala macam itu menurut saya ya itu micin, tetapi eh untuk kunci bukan menurut saya. Itu terus saya mau tanya sama Om Dev, apakah tadi kan yang investasi kan ke tim ya, tetapi kalau micin itu kan kalau yang devnya itu tidak undox ya, undox ya, maksudnya itu tidak diketahui. Bagaimana kita bisa tahu ini project menarik dan bisa jangka panjang gitu Om Dev. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Aditya. Silakan Bang Dev, singkat aja. Oke, ya memang jawabannya begini. Itulah yang tadi saya bilang bahwa barometer orang itu beda-beda. Jadi nggak bisa juga jawaban saya paling benar, jawaban Adi paling benar, Beli paling benar, maupun Om Aditya. Oke, ya. Jadi memang majority ya of shitcoin itu developernya mereka undox. Itulah yang saya bilang harus dilihat dari reputasi, bukan dari mukanya tapi reputasi. Nah kemudian ngecek reputasi itu dari mana? Ngecek reputasi itu kita bisa cek biasanya di konteks micin itu color gede ya, color sekelas kayak misalkan Boshi, kemudian sekelas Omar, sekelas Reflet dan lain sebagainya, mereka nggak bakal asal-asalan nge-call. Mereka harus tahu bahwa developer ini sepak terjangnya di project sebelumnya bagus, dia kerja keras dalam arti untuk ningkatin capital gain-nya. Nah kemudian balik lagi kalau misalkan memang bicara docs dan docs, betul memang lebih aman lah, kita itu sedikit lebih aman kalau kita itu menginvestasikan aset kita di developer yang docs. Tapi jangan salah, banyak banget developer docs itu yang justru bukan sekedar lari, mereka rakul. Nah, berbanding terbalik dengan Bitcoin, ya kita tahu Bitcoin itu Satoshi Nakamoto. Apakah dia docs? Enggak, dia nggak docs. Tapi itu menjadi mother of all coin, ya. Jadi balik lagi lah, artinya memang dunia cryptocurrency itu desentralisasi dan integritas itu harus jadi senjata gitu loh. Sehingga untuk mencari ya untuk invest on the team. Nah, konteks di situ itu reputasi itu. Jadi seberapa sering dia ninggalin projectnya, kemudian terakhir dia
di project terakhir ya, di project terakhirnya itu ATH-nya berapa dan lain sebagainya, itu yang akan bisa menyimpulkan bagi saya apakah koin ini undervalue atau tidak. Kemudian sedikit beli, saya minta 1 menit ya. Itu Silakan. saya coba pandangan saya terhadap kunci. Jadi gini, kan tadi saya ada barometer bagi saya pribadi ya, apakah project ini meme coin, shit coin atau bukan, atau koin micin atau bukan. Ya, saya setuju sama Maditya, bukan. Ya, jadi ada beberapa project yang justru dari Indonesia, bagi saya, pandangan saya itu bukan shit coin. Ya, apa? Sebutannya undervalue coin ya. Jadi memang koin itu masih dia sangat undervalue. Karena kalau kita lihat ekosistem dari kunci, kemudian tim-tim ahli, kemudian apa yang sedang mereka develop, saya rasa terlalu mahal untuk disebut shitcoin gitu loh. Ya, terlalu effort untuk mengembangkan project itu terlalu besar untuk disebut shitcoin. Bukan cuma kunci. Misalkan contoh saya sebut apa? Vexanium. Nah, itulah jeleknya mindset orang-orang di Indonesia khususnya. Mereka itu akan menyembah project yang dia itu harganya naik. Bukan yang developernya kerja atau use case-nya itu terdeliver dengan bagus, tapi sebagus apapun developer dan project, selama harganya turun karena trading atau transaksi, which is it's very normal bagi saya, itu akan di food habis-habisan, food buta lah. Makanya saya kasihan sebenarnya sama orang yang kayak gitu. Mereka sendiri belum tahu gitu loh, apa sih kenapa harga itu turun gitu loh. Jadi yang selalu disalahkan tim dan developer gitu sih. Oke, menarik nih Bang Dev. Mungkin sedikit 1 menit lagi Bang Dev. Tadi kan si Lord Adi bilang bahwasanya tolong bantu kami juga dari sisi komunitasnya, atau enggak untuk istilahnya kondisi saat ini, karena bagaimanapun juga ya basic teman-teman holder di kunci itu juga datangnya dari komunitas. Nah, kalau dari sisi Bang Dev sama IC-nya nanti seperti apa nanti supportnya terhadap untuk biar bisa maintain komunitas kunci, Bang Dev? Oke. Bukan cuma kunci ya, untuk proyek-proyek Indonesia ya proyek lokal lah, yang proyek lokal yang bagus lah. Ya, untuk mengharumkan nama Indonesia itu bukan basa-basi. Saya dari dulu itu berani pasang badan. Ya, artinya bukan sekedar update kalau saya pribadi. Kalau misalkan diminta untuk ME berpuluh-puluh kali pun kita siap, asal sorry itu Miss Foxy. Oke, itu saya siap untuk support proyek Indonesia ya, karena sesuai tujuan kita supaya Indonesia itu dikenal dan dilirik di perkriptoan di dunia. Nah, begini, bentuk support itu bisa melalui edukasi. Misal contoh seperti ini, kayak kemarin itu ada dari Om Agus ya, mengadakan event namanya Cerdas Cermat Kripto. Ya. Nah, itu kita sebagai komunitas itu support juga untuk mengedukasi teman-teman gitu kan, untuk turut merubah pengetahuan terhadap cryptocurrency. Nah, kalau kita bicara khususnya kunci ya, kalaupun memang dirasa nanti dari ICF itu diminta kolaborasi untuk event atau untuk bantu mengedukasi apa itu use case yang ada di ekosistem kunci, kita siap gitu. Kita akan support lah, bukan sekedar nge-share apa postingan mereka, tapi kita akan willingly atau secara sukarela siap menjabarkan apa sih kelebihan dari ekosistem yang sedang dibangun sama kunci, apa sih game yang sedang didevelop sama kunci, atau apa sih fungsi dari CoinPay, kekurangan dan kelebihannya. Begitu sih bentuk support dari Indonesian Crypto. Thank you Bang Dev. Ya, itu silakan Lodi. Bang Dev sudah menjawab dengan lugas dan tegas. Jadi poinnya ya kita juga tergabung dalam satu komunitas core ya, community representative, dan di sana pun juga yang tergabung dalam core itu juga komunitas-komunitas yang memang visi misinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maksudnya mengedukasi para membernya gitu loh. Nah, sehingga Lord Adi jangan khawatir, kita dari sisi komunitas pasti akan selalu memberikan full support, Bapak diminta maupun tanpa diminta, selama memang proyeknya masih on the track, proyeknya masih bagus, pasti kita akan berintegritas untuk mensupport. Dari Lord Adi, ada komentar, ada tanggapan, silakan. Ya, maksud gue apa yang dibilang Dev itu benar.
karena ini jujur ya, ini off the record ya, ini antara gue sama Dev waktu itu. Bahkan waktu itu ada satu momen ya Dev ya, kita ngobrol via telepon tuh, Dev tuh bilang, lu tanpa lu minta, tanpa lu suruh, gue tuh pasti mau bantu gitu. Karena gue tahu ini project yang benar, yang serius. Itu waktu itu Dev ngomong, gue ingat banget. Dan gue nggak peduli gitu, maksudnya sorry to say ya, kita partnership apa enggak, kita ada kerjasama apa enggak. Tapi kunci itu sama ICF tuh udah kayak keluarga gitu, udah deketnya udah sedekat itu gitu. Jadi tanpa pun harus ada tanda kutip kata-kata partnership itu bagi bagi Dev dan gue waktu itu udah deket banget gitu, dan gue tahu seberapa serius Dev ini ngebantu project-project Indo tuh gue tahu gitu. Dan memang itu yang kita butuhkan gitu, teman-teman dari komunitas lain itu yang kita butuhkan gitu. Nggak selamanya semua uh, kerjasama, semua apa namanya partnership itu harus berdasarkan uang gitu, berdasarkan money, sorry ya kalau ada yang singgungnya. Tapi dengan kita berteman, kita satu sama lain diskusi kayak gini, kita kan punya keluarga baru, punya sahabat baru, punya teman baru, yang mungkin nanti ke depannya bisa menghasilkan keuntungan sendiri untuk kita semua. Gitu sih. Itu menurut gue. Oke, thank you Lord Adi. Oke, silakan partisipan, audiens yang masih mau memberikan komentarnya, dipersilakan. Langsung di open mic-nya aja. Izin beli. Ya, silakan, Bro Vidi. Iya. Jadi gimana pendapat Om Adi sama Om Dev nih? Baker bagus tapi kok project itu malah ditradingkan dan jatuh gitu. Dan Oke. kedua itu adalah menurut aku kalau micin itu skema Ponzi. Setuju apa enggak? Di awal. Oke, thank you. Ini sangat menggigit pertanyaannya. Langsung aja mungkin dari Lord Adi dulu, bisa? Yang pertama Lord Adi, biasanya kenapa kok malahan Bakers project-nya keren, bagus, tapi ujung-ujungnya juga nggak bagus? Gimana? Silakan Lord Adi. Kurang lebih seperti itu ya, Bro Vidi ya, pertanyaan pertama ya. Benar sekali beli. Oke, thank you Bro. Silakan Lord Adi. Oke, sebentar. Ya, sebenarnya balik lagi ya, itu kan lebih ke arah developer ya, lebih ke arah apa ya? Gue nggak bisa bilang niat jelek atau niat baik ya, tapi ya itu susahnya dunia kripto sih kayak gitu sih kalau menurut gue. Walaupun misal lu punya background yang bagus, backer backer lu yang bagus, tapi kalau niat lu nggak bagus, jelek, ya susah juga. Mau dianalisa kayak gimana, nggak ada yang tahu, nobody knows. Gitu. Menurut gue Oke, sih gitu gitu sih. aja Lord Adi. Ya, karena masih belum Oke. ada indikator yang jelas untuk menyatakan bahwa backers lu bagus dan proyek itu akan aman 100%. Ya, nggak ada Oke. indikator itu juga sih. Ya, Tidak ada walaupun garansi ya, misalnya ada yang tepatnya berani Lord Adi ya. taruhan ya. Hmm. Ya, kalau kita bicara backers bagus kan masih banyak hal nih, konteksnya luas kan. Kalau misalnya memang Iya. dia public figure atau apapun, atau misalnya dia emang seorang pengusaha terkenal asal Indonesia atau luar negeri atau gimana, ya mungkin itu bisa bertahan. Tapi kalau orang yang misalnya cuma mempunyai sesuatu yang apa ya, ya bicara ya udah gue punya perusahaan A, gue punya uang, pasti proyek ini jalan, ya itu masih belum bisa jadi taruhan sih menurut gue. Oke, thank you Lord Adi. Oke, next dari Bang Dev. Silakan Bang Dev. Iya, jadi tanggapan gue pribadi ya, punya backer bagus, harga turun. Itulah cryptocurrency. Itulah dinamika dari trading. Ya, kita nggak usah sebut 1-2 project ya. 99% kondisi market saat ini sedang crash, sedang turun. Kita mau bicara apa? Kita mau bicara Solana, mau bicara Phantom, Polkadot, sebutin semua kripto. Bahkan mother of all coin, Bitcoin saat ini mengalami penurunan tuh yang sangat signifikan ya, dari ATH 930 juta sekarang tuh harganya cuma 300 jutaan. Iya kan? Jadi itu nggak bisa dikendalikan oleh developer sebenarnya. As long as developer itu masih deliver, kemudian roadmap-nya masih dijalankan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan bagi gue ya. Kita berani terjun ke cryptocurrency, gini deh, mindset ketika kita mau masuk ke kripto seperti ini. Kripto itu isinya rugi, itu dulu.
kalaupun lu cuan itu bonus gitu. Pokoknya kalau lu masuk kripto pasti rugi. Kalaupun memang lu untung, itu resiko dari kripto. Jangan dibalik. Kripto itu untung, rugi itu resiko. Nah, harus dibalik. Kripto itu rugi, untung itu resiko. Nah, itu yang memang harus menjadi dasar. Oke, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait skema Ponzi. Yes, betul. Jadi suka atau tidak suka, ya, senang atau tidak senang, majority of almost ya in every crypto project mereka itu Ponzi, bukan cuma micin beli. Oh, semuanya. Ya. Oke. Makanya nanti saya jabarin. Ya. Jadi bukan cuma micin, bahkan project yang memilih use case atau utilitas juga masih bisa dibilang Ponzi, tergantung. Bagi saya gini loh. Ya, kita berkaca pada saham. Ya, saham itu mereka ada namanya istilah dividen. Dia ada sektor real bisnis yang kita sebagai pemegang saham itu mendapatkan shareholder dari dividen itu, dari bagi hasil memang real sektor bisnis mereka. Nah, kalau misalkan di kripto itu masih belum memiliki dividen selayaknya di saham yang tadi saya sebut, maka disebut ya Ponzi. Ketika lu take profit, pasti ada yang kalah. Ketika lu kalah, pasti ada yang take profit. Dan ini di beberapa kesempatan saya sampaikan, yes, cryptocurrency itu, most of cryptocurrency saat ini, karena memang masih dalam fungsi paling dasarnya, yaitu trading, ya, kemudian FOMO dan lain sebagainya, yes, itu Ponzi. Makanya kita harus punya money management yang bagus. Kemudian cita-cita saya itu gimana caranya supaya narik devisa dari luar negeri ke dalam Indonesia melalui cryptocurrency ketika investornya itu mereka teredukasi dengan baik. Mereka bisa cuan, ngambilin duit bule. Itulah kasar katanya. Ya, jadi kalau misalkan dibilang Ponzi, yes, bukan cuma koin micin. Ya, project yang ratusan juta MCAP juga masih dibilang Ponzi selama dia itu tidak memiliki sektor real business yang untuk dividen ke kita gitu. Gua nggak bicarain ya staking kan ada shareholder enggak, itu yang di staking juga itu tetap aja duit dari investor juga. Lu harus punya sektor bisnis yang benar-benar real, yang nggak ada kaitannya sama kripto. Kemudian dari situlah holders itu mendapatkan benefit walaupun sedikit, sehingga tidak menghilangkan skema Ponzi itu, tapi paling tidak meminimalisir. Jadi bahwa profit yang didapatkan oleh investor atau holder proyek tersebut itu enggak melulu dari orang-orang yang mereka itu masuk di atas kalian. Gitu kurang lebih. Oke. Thank you Bang Dep. Dari Lord Adi, ada komentar? Setuju dengan pendapat Bang Dep kalau semua proyek kripto itu Ponzi? Enggak semua beli, tapi most of them. Oh, kebanyakan ya? Oke. Yes, kebanyakan. Kirain semuanya Bang Dep. Artinya ternyata tak pikir semua micin. Yang tidak micin pun juga ada skema Ponzi juga. Setuju nggak, Lord Adi? Gimana? Gue baru banget sampai rumah. Tadi gue lagi ngelepas headset gue. Kenapa nggak? Oh gitu ya. Oke. Bung Noki bisa di mute ya. Oke. Silakan Lord Adi. Enggak, gimana tadi pertanyaannya? Sorry, gue beneran baru nyampe rumah tadi, headset Bluetooth gue lepas. Oke. Tadi Bang Dep menjawab. Tadi kan ada pertanyaan dari Bro Vidi yang menanyakan menurut Bang Dep sama Lord Adi, project micin itu identik dengan skema Ponzi nggak gitu loh. Nah terus tadi Bang Dep menjawab tidak hanya micin kalau nggak, tapi mostly kebanyakan project crypto juga sama memiliki skema Ponzi gitu. Nah kalau Lord Adi setuju nggak dengan pendapatnya Bang Dep? Oh jelas, setuju sekali. Itu fakta yang harus bisa diterima oleh semua orang. Even Bitcoin sekalipun bagi gue pribadi ya. Kan dari sisi mana ngelihatnya seyakin itu Lord Adi kalau kebanyakan project crypto itu dia menurut skema Ponzi? Bisa dikasih contoh realnya nggak? Gue sih lebih ke arah kayak, contohnya salah satunya staking sih. Itu staking juga jadi salah satu. Ya di beberapa tempat ya,
itu kan yang diputerin kan rewardnya adalah dari si investor itu sendiri, dari orang itu sendiri yang melakukan staking. Yang menurut gua itu bukan sesuatu hal yang apa ya, nggak sesuai lah ya, kayak gitu sih. Dan kalau kita bicara Ponzi kan, ya Ponzi kan luas gitu. Dan ya memang mostly semuanya ya, bahkan Bitcoin sekalipun bagi gue sih ya masih seperti itu sih. Gitu. Karena gue belum bisa ngeliat unsur bukan Ponzi-nya dari mana juga gue belum tahu sih, belum kelihatan. Ya, salah satu faktornya tadi sih yang bagi gue ya staking itu jadi salah satu faktor. Itu aja sih kalau yang gue lihat. Oke, thank you. Terima kasih Bang Adi. Dari Bro Fedi gimana? Ada pertanyaan lanjutan? Apa sudah jelas? Ada boleh ya di Oke, sini ya Bli. silakan. Nah, jadi balik ke pertanyaan pertama tadi, berarti kan sebenarnya ketika kita membeli project micin, backer itu tidak sebagai fundamental ya. Nah, itu menurut aku sih. Jadi percuma backer bagus gitu. Pada akhirnya adalah kuncinya bandar sih kalau dalam sebuah project. Kalau aku sih gitu. Nah, kalau backer itu berupa konsor itu lebih bahaya lagi. Kenapa? Itu ajang TP buat aku gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua tadi di Ponzi itu ada satu statement nih, izin Om Dev, satu statement yang aku nggak suka sebenarnya. Ketika Om Dev mengatakan gimana cara kita ngambil uang-uang bule itu. Karena buat aku manusia ya sama-sama manusia gitu. Artinya walaupun dia orang bule, ketika dia kehilangan uang ya dia menderita juga gitu. Jadi menurut aku nggak setuju sih dengan statement itu. Nah, kenapa dibilang skema Ponzi gitu? Skema Ponzi itu kan harus kita jabarkan dulu. Itu adalah bagaimana menutup lubang dengan tanah dari orang gitu. Menutup lubang gali lubang lah ibaratnya gitu. Jadi kalau mau nggak dikatakan Ponzi, sebenarnya seorang developer tidak boleh melakukan crowdfunding di awal. Nah, tidak boleh juga melakukan ibaratnya tidak boleh ngambil uang orang lah di awal, memang pure uang dia. Ya resikonya apa? Ya resikonya dia kehilangan uang dia, tapi itu bukan Ponzi jadinya. Karena yang diambil uang dia semua, tidak ada uang member. Menurut aku sih begitu. Kapan dia harus crowdfunding? Ketika produknya sudah jalan dan dia mau ekspansi. Karena ketika di dunia startup itu juga seperti itu. Di awal bisnis kita jalan dulu, kita mau ekspansi, kita crowdfunding gitu. Kita IPO seperti Gojek. Itu menurut aku sih. Nah, terus kalau memang itu Ponzi, kalau semua project Ponzi, kenapa kita bermain di dunia Ponzi? Dan kalau memang kata Om Dev tadi kita harus berpikir rugi, harusnya kita jangan masuk ke kripto, malah kripto harus kita tinggalkan, karena itu adalah tempatnya rugi kan gitu. Tapi kenapa kita memutuskan bermain di kripto? Padahal tujuan kita adalah mencari profit. Itu sih Om. Oke, menarik. Silakan Bang Dev, ada komentar? Menurut Adi, silakan. Oke. Pertama saya komentari terkait backer ya. Oke, jadi kembali lagi itu jadi bahan riset masing-masing ya. Bagi saya backer tetap penting gitu. Saya akan lebih memilih untuk invest di backer yang jelas ya daripada backer yang tidak jelas. Itu akan lebih bagus lah. Saya akan merasa lebih aman ya terhadap mental saya. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait masalah ngambil uang bule dan lain sebagainya. Itu realita, bukan keinginan saya. Pasti gitu. Bukan keinginan saya dan mekanisme itu berjalan. Jadi kalau misalkan di kripto saat ini, karena memang saya bilang tadi masih dalam fungsi paling dasar itu trading, lu kalau nggak ngambil uang orang, halo Bang Dev, suaranya ngilang. Halo, malam Bang Dev. Suaranya ngilang ya, teman-teman ya? Iya, hilang. Iya, hilang ya. Ngelek kayaknya. Wah, menarik banget ya diskusi kita ya teman-teman ya di sini. Bisa mempertajam kita punya pengetahuan ini. Oke, halo, malam Bang Dev. Halo. Ya, sorry, saya tadi sampai mana? Tadi sempat ngilang loh. Sampai mana terakhir saya? Poinnya kalau Bang Dev sendiri kalau masuk project ya pasti akan melihat project yang backersnya jelas gitu loh. Itu sebagai salah satu indikator. Oke. Kemudian terkait tadi yang masalah ngambil uang bule atau devisa ya, ini saya komentari. Jadi begini,
itu yang seperti saya bilang bahwa cryptocurrency most of them pada saat ini itu masih dalam fungsi dasarnya, yaitu trading, ya. Di mana investor itu cuan, mereka senang, ya. Kemudian di mana loss, pasti resah dan tidak senang. Itu fakta, itu bukan keinginan saya, tapi semua orang itu berkompetisi dalam hal itu. Kalaupun saya tidak ngomong, itu tetap akan terjadi. Jadi kalau misalkan kita nggak ngambil uang orang, uang kita ambil orang. Suka tidak suka, bahagia tidak bahagia, itu yang terjadi baik itu di DEX maupun di CEX. Dan itu nggak bisa saya kendalikan, bukan saya yang membuat itu gitu loh. Nah makanya sebisa mungkin bagi saya pribadi, yang tadi saya bilang ngambil uang dari luar, itu kan secara general, supaya teman-teman di Indonesia itu jangan jadi ajang, sorry itu saya, sebisa mungkin lah, bahan TP dari orang luar gitu. Seperti perahan itu ya. Iya, itu tidak bisa saya kendalikan. Nah, kemudian lanjut lagi. Terus sampai tidak proyek itu dibilang skema Ponzi seperti apa? Makanya tadi saya sempat sampaikan, kalau misalkan tidak ada share profit atau dividen dari memang real business mereka, contoh begini deh, ada sebuah proyek, kemudian dia punya sektor real business yang sudah berjalan misalkan selama 10 tahun. Kemudian mereka bridging ke kripto. Nah, kita bisa dapat dividen dari bisnis real mereka di sektor real itu karena kita holders atau kita megang NFT mereka contohnya. Bagi saya itu mengurangi skema Ponzi. Karena yang kita ambil itu ya profit dari perusahaan mereka. Atau contoh lainnya lagi, misal ada proyek yang berbasis aplikasi, ya, misalkan aplikasi Tinder, ya. Tinder itu mereka dapat uang dari iklan misalkan. Kemudian mereka dapat uang dari member-member mereka yang mereka itu bayar premium. Nah, kita sebagai holders koin Tinder itu akan dapat share profit, ya, dari bisnis mereka di aplikasi itu. Nah, bagi saya itu bukan Ponzi, tapi beberapa proyek kripto yang tidak memiliki sektor real business itu, ya, yang mereka itu bisa menghasilkan uang bukan dari hanya investor-investor di cryptocurrency, itu masih skema Ponzi. Bagi saya begitu, ya. Jadi keresahan saya kenapa kita harus bisa ngambil uang di bule, itu konteksnya saya terlalu vulgar memang bahasanya, tapi fakta itu berjalan, fakta itu tidak bisa di stop. Kalau misalkan Mas Widi nih, aduh saya nggak tega nih ngambil uang orang bule, nggak TP nggak apa-apa, berarti kan uang Mas Widi diambil sama orang, dan itu fakta, itu nggak bisa dikendalikan oleh siapapun gitu loh. Oke. Thank you Mbak Dep. That's the point. Dari Bro Pidi, ada komentar Bro sebelum kita lanjutkan? Ada beli dikit lagi beli. Oke, Ya benar. Maksud aku ketika kita menjustifikasi adalah kita harus TP uang bule, gimana aku menjelaskan ya? Ini sama terjadi di dunia carding. Di dunia carding, buat orang selama uang yang kita curi ada uang bule, itu ibaratnya adalah hal yang membanggakan. Buat aku enggak, karena buat aku mau bule mau apa dia manusia gitu, sesama ciptaan Tuhan. Jadi menurut aku di situ sih statement yang aku sedikit tidak oke gitu. Nah, tapi kalau Om Dev tadi bilang harus ada share profit segala macam, menurut aku juga nggak setuju. Apa bedanya dengan saham? Ngapain kita ke kripto? Ya kita ke saham aja, lebih memastikan. Bedanya apa? Cuman keterbukaan transaksi mungkin ya, karena di blockchain gitu. Nah, tapi gimana saham? Berarti saham ditinggalkan dong gitu. Kan nggak mungkin ada dua market yang fungsinya sama gitu. Dan sedangkan secara keamanan ya jelas saham lebih aman. Kalau menurut aku lebih prefer adalah ketika proyek itu memang berguna secara di dunia nyata, bukan sektorial, tapi berguna secara dunia nyata. Contohnya kayak mana? Aplikasi tadi mungkin aku setuju gitu. Yang kedua adalah kita contohkan ETH. Sebelum adanya ETH tidak ada fitur smart contract. ETH memberikan fasilitas di dunia nyata agar orang bisa membangun proyek di atas jaringannya dengan dia menciptakan smart contract gitu. Nah itu kan memang berguna secara dunia nyata. Jadi kalau menurut aku bukan bisnis sektorial tapi lebih memang teknologi yang dibutuhkan di dunia nyata. Menurut aku sih gitu. Oke, terima kasih Bro Vidi
Ya inilah uniknya ya, kerennya dari event edukasi tiga sisi. Jadi ya teman-teman bisa melihat dari sisi teman-teman, di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu semua dari perspektif ya teman-teman, ya seperti yang Beli selalu bilang, angka 69, dari saya yang lihat angka 9, dari Bang Dep, Lord Adi, teman-teman angka 6 ya. Jadi sampai kapanpun tidak akan ketemu titiknya. Tapi poinnya kita dapatkan bahwasanya tadi yang dimaksud sama Bang Dev tadi mungkin cuman untuk pernyataannya aja tadi, tapi untuk maksudnya itu ya kita semua tahu ya bahwasanya ya memang di sini kalau kita nggak ya istilahnya profit, ya kita yang di profit itu kan, itu artinya make decision lah, semua tentang decision aja. Itu kaitannya dengan pernyataan aja ya Bro Fidi ya, sama Bang Dev sama Lord tadi ya. Terakhir dari Sis Jok, silakan Sis Jok, ada pertanyaan. Ini kita pertanyaan terakhir ya, karena udah hampir 1,5 jam ini kita berdiskusi di sini. Silakan Sis Jok. Halo Sis Jok. Ya, makasih Bli. Ya, Iya singkat aja Bli, ya Sis ya. kedengeran kah? Ya kedengaran. Ya, Adem ya telinganya ya. terima kasih. Ini pertanyaan saya. Ke Tadi siapa? kan bicara Sis bahwa Jok. ke kedua-duanya Keduanya deh, ya, ke oke, Om silakan. Adi sama Om Dev. Tadi kan ada menyebutkan bahwa setiap proyek itu didukung oleh komunitas. Komunitas juga itu harus mendukung proyek. Nah, itu dan permicinan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu maksudnya gimana Om? Maksudnya gini, karena kan Jogja nih mau bikin event nih. Nah, apakah kita bisa untuk disupport tanpa harus kesulitan atau tetap, atau gimana ininya Beli? Gimana ya ngomongnya? Aduh, bahasaku agak-agak susah ini. Kok jadi bingung sendiri Sis Jok? Santai nah, jangan Iya. tegang-tegang. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, ini deh gampangnya gini deh. Karena aku belum bisa buka di sini juga ya. Untuk utilitas kunci dulu deh yang aku tanyain ke Om Adi ya Lord berarti Adi. ya. Ke Lord Adi ya berarti ya Beli ya. Suaranya kecil. Untuk tadi kan sempat disebut bahwa kecil kali. Nah sekarang Beli. Ya udah jelas. Singkat aja Sis. Oke, tadi kan sempat disebutkan bahwa CoinPay itu sama kunci itu sedikit berbeda ya. Itu perbedaannya gimana ya, Om Adi? Soalnya aku kebetulan nanti untuk event di Jogja ini kayaknya tertarik deh untuk support kunci di bagian CoinPay-nya sebagai alat bayar kayak yang event di Ultra gitu. Oh, Itu oke. Kayak Kiris gitu ya? pencerahannya enggak? Ya, kayak Kris gitu. Oke, get point. Oke, thank you pertanyaan Sejok. Langsung aja, Lord Adi. Jadi ini Sejok ini kan kebetulan leader Dex Jogja. Rencananya kan Dex Jogja mau ada event di Jogja gitu kan, dan kaitannya perlu support gitu loh, perlu support project yang menggunakan teknologi QRIS gitu loh. Nah ya siapa tahu bisa berkolaborasi nanti kan. Bisa dijelaskan nggak Lord Adi? Bisa nggak kira-kira disupport ini Sejoknya untuk ngadain event di sana? Terus kira-kira mekanismenya seperti apa tadi? Silakan. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi CoinPay sama kunci itu adalah dua hal berbeda. CoinPay adalah utilitasnya atau produk dari turunannya kunci yang kunci keluarkan untuk masyarakat, untuk teman-teman komunitas kripto yang dari dulu bertanya, gue punya aset BNB banyak, gue punya aset USDT banyak, dari hasil gue trading, scalping, dan lain-lain, tapi percuma gue nggak bisa pakai untuk kehidupan gue sehari-hari. Gue harus seks dulu, gue harus jual dulu, dan akhirnya gue baru bisa cash out dari seks. Kan itu dulu problem awal. Akhirnya kita merumuskan, oke, ini belum ada yang bikin, belum ada yang punya, kita harus bisa bikin ini. Sebuah aplikasi di mana seperti gateway yang ngebuat lu bisa pakai semua kehidupan lu sehari-hari itu dari crypto. Crypto for living lah bahasanya.
Nah, kunci adalah salah satu uh, kriptonya atau token yang ada di dalam aplikasi CoinPay itu. Di luar ada BTC, ada ETH, ada BNB, USDT, Solana. Itu ada semua di CoinPay dan terakhir token lokal kita itu adalah kunci satu-satunya yang ada di CoinPay. Jadi itu sebagai pilihan gitu. Lo bisa gunain kunci, lo bisa gunain BNB, lo bisa gunain apapun di dalam aplikasi tersebut. Nah, namun harapan kami, kenapa sih kok aplikasi CoinPay nggak dibuat untuk membuat kunci aja? Kenapa harus ada BTC, TH, dan lain-lain, BNB, USDT? Kenapa gitu kan pertanyaannya? Lebih ke arah bahwa ada undang-undang yang mengatakan terkait monopoli. Nah, itu kita nggak boleh. Jadi bagaimanapun kita harus bisa memberikan pilihan ke orang lain. Gitu. Untuk saat ini, kunci memang statusnya masih sama dengan yang lain. Kita belum ada sesuatu hal yang memberikan promosi lah ya, kita bicara ya, kayak diskon kah, PSB kah, dan lain-lain. Itu belum, tapi itu akan kita susun secepatnya karena itu bagian dari marketing campaign kita. Itu sih untuk dari sama CoinPay. Dan terus gimana caranya sih apabila mau disupport sama kunci atau disupport sama kunci ya caranya ya. Sebenarnya sih formatnya sama. Gua tuh dari dulu ngasih format tuh sama. Kasih tahu konsep acaranya dalam bentuk proposal, dan proposal itu harus jelas semuanya, harus rinci, dan lu harus bisa ngejelasin fungsi acara lu untuk apa dan untuk project itu untuk apa, benefit yang akan didapatkan project itu apa gitu. Bahkan event misalnya nggak ada benefit sekalipun juga nggak ada masalah sih sebenarnya, tapi itu poin plus aja lah untuk lu presentasi ke kita gitu. Nanti setelah itu ya kita akan kurasi pantas apa enggak, boleh apa enggak, pasti kita dukung. Karena gue yakin bukan kunci doang ya. Mungkin di sana teman-teman developer lainnya. Gue rasa sih semua dev di Indo pasti akan ngedukung semua acara komunitas sih. Gak mungkin enggak sih. Gitu. Oke, thank you Lord Adi. Mungkin nanti Sis Jok bisa di belakang layar bisa komunikasi lebih lanjut sama Adi. Nah, di sini Lord Adi sama Bang Dev sebenarnya kan acara kita kan maksimal di sini 1,5 jam Bang Dev sama Lord Adi. Nah, cuman ini teman-teman katanya minta digenapin 2 jam karena ada beberapa pertanyaan yang gini. Kira-kira Lord Adi sama Bang Dev bisa nggak kira-kira lagi 15 menit bergabung di sini? Kalau saya sih pengangguran, tapi kalau Lord Adi saya nggak tahu nih, karena beliau orang sibuk. Lord Adi bisa Lord Adi lagi 15 menit? Ya, 3 juta lah cukup lah. Oke, siap. Oke, thank you. Kabar baik ya teman-teman ya. Gue direkam ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Bung Noki ya. Silakan Bung Noki, mau nanya apa? Monggo Bang Noki. Halo Om. Ya, halo malam. Bertanya, Om. Halo Silakan, Om Dev, Bung Om Noki. Adi. Oke, ini tadi saya ada beberapa pertanyaan, tapi saya singkat aja beberapa poin ya. Yang pertama itu Om, istilah micin itu kayaknya kalau saya pribadi sih nggak usah dipakai lah. Itu kan cuman di Indo aja ya. Nanti pengkategorian dan lain-lainnya nggak usah dipakai. Karena di dunia global itu kan orang cuma kenal ada shitcoin, altcoin, terus stablecoin sama mother of coin. Udah itu aja gitu. Tapi kalau mungkin orang-orang komunitas-komunitas yang baru-baru bikin project dan lain-lain itu ya biar kita aja lah masukin kategori shitcoin kalau menurut pandangan saya ya. Terus yang kedua, benar kripto itu adalah Ponzi. Dari dunia bisnis dan dunia ekonomi memang dilihatnya kripto itu bang Ponzi karena walaupun cuma real bisnisnya nggak ada, terus utilitas nggak ada, walaupun sampai ada dan dari hitungannya tetap itu adalah Ponzi. Cuman bagaimana kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih baik selain hanya cuan. Terus yang ketiga, ini saya ada masukan sebenarnya ke Om Adi. Waktu itu terakhir ketemu kan waktu acara kunci koin di Jogja ya. Waktu itu ada penjelasan dan saya baca roadmap-nya kunci koin. Sebenarnya basic kunci koin itu kan komunitas. Tapi begitu di jalan di roadmap-nya kan program sama produknya terlalu, kalau saya bilang itu terlalu banyak dan menjangkau banyak komunitas. Kayak ada VTuber, terus ada kunci NFT, terus nanti ada games, sama ada produk yang kunci pay itu. Nah,
gimana kalau saya masukkan saya nih, ini masukkan aja ya, mungkin bisa diterima atau tidak. Gimana caranya komunitas kunci itu dibikin ini Om, dibikin per niche. Misalnya ada komunitas kunci untuk YouTuber, komunitas kunci untuk NFT, terus komunitas kunci yang untuk games gitu. Jadi nggak semuanya disatukan dalam satu komunitas kunci. Mungkin itu 3 dulu aja Om. Oke, thank you, terima Ya. kasih. Coba dari Lord Adi yang terakhir aja, Lord Adi, usulannya kira-kira Oke, menurut Lord Adi gimana, jadi Lord Adi? gini ya, ini yang gue juga harus melurusin beberapa hal. Sebuah project, baik Indo maupun luar, roadmap itu disusun awal adalah uh, apa ya, vision lu ke depan mau ngapain dari project lu mau kerja mau ngapain aja. Itu kan awal pada saat kita buat. Tapi pada saat perjalanan, semua itu pasti akan berubah. Bukan kunci doang, seluruhnya. Baik itu altcoin sekalipun, itu berubah semua. Karena kita harus menyesuaikan sama apa? Sama ini, sama dunia, gitu, sama orang-orang. Kita harus bisa menyesuaikan itu. Contohnya gini, Cardano. Gua ambil contoh Cardano langsung. Cardano itu dulu eh, mereka itu tidak support untuk Web3 kalau gua nggak salah baca, kalau gua nggak salah ya. Kalau gua nggak salah nih ya, sorry kalau gua salah. Dulu Cardano tuh nggak support ke sana, gitu. Even bahkan NFT sekalipun dulu mereka setahu gue juga nggak support untuk dari sisi blockchainnya waktu itu. Yang gua tahu. Namun pada saat perkembangan zaman itu mengarah ke situ, mereka akan berbenah, berubah. Akhirnya mereka develop dan memperbaiki itu, yang akhirnya sekarang mereka bisa support saat ini, gitu. Sama kayak kunci gitu. Dulu kunci ngebikinnya maunya A pada saat di roadmap. Tapi sekarang pada saat ini kita sudah running, ternyata kita ada tambahan nih, kita masuk games, kita masuk tiba-tiba kita bikin NFT, tiba-tiba produk kita yang CoinPay jadi gitu. Dan itu kan